Laras, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Rahma Mandasari, inilah Bingkai, Sumatera. Seorang warga Medan Johor bernama Hotmauli Simanulang selama lebih dari 18 tahun telah mengabdikan dirinya untuk masyarakat sekitar. Ia mendirikan sebuah yayasan sosial peduli lansia bernama Roasro. Yayasan ini ia dirikan guna mempersiapkan lansia yang sehat, sejahtera dan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya cari, bagaimana mereka bisa tersenyum yang tidak mampu. Mereka bisa memenuhi kebutuhannya, kesejahteraannya. Saya sangat senang melihat lansia itu sejahtera. Selama lebih dari 13 tahun, Hotmauli Simanulang, seorang warga Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, mengabdikan dirinya untuk membantu para lansia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kepeduliannya terhadap sesama sudah terlihat sejak ia duduk di bangku SMA. Memasuki jenjang perkuliahan, Hotmauli mengambil jurusan bimbingan dan konseling agar dapat membantu para keluarga yang ada di sekitar lingkungan tempat ia tinggal. Setelah menamatkan kuliah, perempuan berusia 44 tahun ini mantap mendirikan sebuah yayasan sosial bernama Ro Asini Roha atau disingkat Ro Asro yang berarti mendatangkan kebaikan dalam bahasa Karo. Yayasan ini berdiri pada tahun 2008 dengan semangat penuh cinta kasih menghadirkan kebahagiaan bagi para lansia yang kurang beruntung. Kita itu dulu memang udah terpanggil ya untuk melihat orang-orang yang kurang mampu. Contohnya kalau kita dulu di kampung, kalau ada orang yang kesakitan meminta, pasti saya kasih walaupun nggak ada di rumah. Jadi orang tua saya pun selalu bingung ya, kenapa ya? Jadi kalau ada satu ini, mereka sakit, jadi harus kamu kasih, iya saya harus kasih gitu. Jadi itu suatu memang ada di hati ya, udah empati sama orang-orang yang tanda kutip. Saya ngambil konseling itu karena saya lihat ya di Simalingkar B ini, di pintu air sangat banyak orang-orang yang merasa dirinya terbeban oleh hidup ya. Dengan ekonomi bagaimana saya untuk membantu mereka ya. Rupanya kita bisa dengan bimbingan sama mereka, bisa penguatan. 2008 kita membuat yayasan membantu orang-orang. Pada umumnya anak-anak dan lansia. Tidak ada aktivitas lain yang dilakukan oleh perempuan anak satu ini selain mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan para lansia. Selain itu, Hotmauli juga turut aktif dalam membantu masyarakat, baik yang kurang mampu maupun yang tertimpa musibah bencana alam. Seperti memberikan bantuan sembako bagi para korban banjir di Kota Medan di penghujung tahun 2020 lalu. Kita sudah beberapa tahun dengan lansia. Kalau mereka dalam keadaan sakit, kita datang ke rumahnya dengan memanggilnya opung, lansia, Nek. Kita dipeluknya, kita aduh bahagia sekali kalau mereka melihat kita, kalau kita lihat mereka senyum. Bahagia sekali. Kebahagiaan tertentu ada di kita itu, terus aura kita pun senang melihat mereka. Kalau mereka bisa senyum kita buat. Walaupun sekedar kita bawa beras sedikit, kita bawa apa sedikit sama mereka. Mungkin untuk beberapa orang tidak berharga, tetapi mereka dengan kedatangan kita aja pun memang mereka sudah luar biasa. Tinur Hutauruk adalah salah seorang lansia yang aktif mengikuti berbagai kegiatan di Roasro. Ia mengaku sangat bahagia dipertemukan dengan Hotmauli serta dapat mengikuti berbagai kegiatan positif bersama para lansia lainnya. Kalau saya melihat Ibu Homa ini, ya mungkin saya lihat ya tiada duanya. Nah, karena saya lihat begitu gigih dia untuk membangunkan, terutama dulu masyarakat ini. Masyarakat duluan dibangunkannya. Sesudah masyarakat, baru dia bermasyarakat lagi. Nah, baru dia dengan pengetahuan yang ada sama dia, dikembangkannya. Doa saya kepada Tuhan, ibu kami ini selalu diberi kesehatan dan kekuatan dan pengetahuan yang bertambah-tambah.
terutama di dalam keluarga. Hanya satu hal yang Hotmauli cari dalam melakoni kehidupannya sebagai seorang aktivis sosial, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Jika selama ini Pekan Sarapan Karya Anak Muda dikenal dengan kuliner khas Jawa dan Melayu, sekarang Pasar Kamu juga menjajakan produk-produk kerajinan tangan atau souvenir khas Desa Denai Lama. Dengan demikian, hadirnya Pasar Kamu dapat membantu perekonomian para perajin yang terdampak pandemi COVID-19. Selain menjual berbagai makanan khas tradisional, Pasar Kamu atau Pekan Sarapan Karya Anak Muda juga memasarkan produk kerajinan tangan warga Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Sumatera Utara. Ada keranjang dari anyaman lidi, cangkir bambu, piring dari limbah kayu, mangkuk dari batok kelapa, dan beberapa produk handicraft lainnya. Pasar Kamu yang setiap minggu dibanjiri oleh ratusan pengunjung pun menjadi peluang untuk mendongkrak penjualan produk kerajinan tangan masyarakat. Terdapat lebih kurang 12 perajin yang menjual hasil kerajinannya di Pekan Sarapan tradisional ini. Barang-barang kerajinan ini dibanderol mulai dari Rp10.000 hingga Rp200.000. Semua sektor mengalami masalah atau mengalami pemasaran, termasuk adalah sektor-sektor souvenir seperti itu. Tidak ada lagi daya beli, kemudian tidak ada lagi tempat-tempat pemasaran seperti itu. Nah, ini yang memang menjadi menjadi semangat kita untuk melakukan satu terobosan bagaimana souvenir mereka ini tetap eksis di pasaran. Menariknya, pedagang kuliner di Pasar Kamu juga ikut membeli dan memakai produk kerajinan tangan dari para perajin. Misalnya, hampir semua pedagang kini sudah menggunakan piring anyaman lidi sebagai wadah makanan. Beberapa pedagang yang menjual makanan berkuah memakai wadah dari batok kelapa. Hal ini selaras dengan misi Pasar Kamu yang ingin mengurangi penggunaan wadah plastik. Paling tidak minimal dibeli oleh para pedagang, dan saya kira jumlahnya cukup baik, bahkan sudah ada yang 200-300. Nah, kawan lama juga pesan soal ini. Kawan lama pesan dalam konteks untuk melakukan promosi, gitu kan. Jadi kawan lama juga pesan sama mereka. Nah, ini yang menarik juga kan. Kemudian ketika berjualan di Pekan Sarapan ini, banyak juga pengunjung yang sudah pesan gitu, Nurtijah dan Usef Hidayat adalah perajin anyaman lidi di Desa Denai Lama. Sudah 3 tahun mereka menggeluti pekerjaan ini. Pandemi COVID-19 membuat sepi pelanggan. Namun kehadiran Pasar Kamu membuat sepasang suami istri ini kembali mendapat pesanan dari masyarakat. Dalam 1 minggu mereka bisa membuat puluhan keranjang maupun piring anyaman lidi tergantung dari jumlah pesanan. Begitu juga dengan Nenek Nurwari dan Nenek Paria yang merupakan perajin anyaman daun pandan. Kedua sahabat ini sudah menganyam sejak remaja. Namun semakin bertambah usia, Nurwari dan Paria tidak lagi rutin menganyam. Adanya Pasar Kamu membuat mereka kembali ingin aktif membuat produk sehingga dapat membantu perekonomian keluarga. Buat tempat tempuh. Udah tuh buat tempat yang ngambil-ngambil tempu tuh. Udah tuh buat termos tadi, baju termos. Itu ada yang kecil, ada yang besar. Kadang 2, kadang 3. Ini tadi 2. Kadang nggak ada. Nggak ada pun awak nganyam juga. Awak buat juga lah. Setelah itu kadang ada orang yang beli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang pun tahulah kau dah laku kan ada duit awak. Kedepan, produk-produk kerajinan tangan warga Desa Denai Lama ini akan dikemas menjadi souvenir khas Pasar Kamu. Dengan begitu, Pasar Kamu menjadi wadah pemberdayaan segala potensi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
Meski pandemi COVID-19 masih menekan sektor usaha pariwisata, namun Eka Gustianda dari Binjai tetap berinovasi dengan menghadirkan replika yard. Tempat wisata sekaligus kafe ini menghadirkan nuansa Jepang di dalamnya. Masyarakat dapat bersuah foto sambil menikmati kuliner dengan nuansa yang membuat seolah sedang berada di negeri Sakura. Seperti apa pemirsa? Berikut liputannya. Pemirsa, Anda tidak perlu jauh-jauh pergi ke Jepang untuk menikmati tempat wisata seperti di negeri tersebut. Di Binjai, Sumatera Utara, ada replika yard. Tempat wisata baru sekaligus kekinian yang bernuansa ala negeri Sakura. Mulai dari desain bangunan untuk tempat berfotonya, daruma, pohon sakura, koinobori, hingga bendera yang bertuliskan tulisan aksara Jepang. Eka Gustianda adalah penggagas di balik tempat wisata yang unik tersebut. Tempat ini baru dibuka pada tanggal 21 Desember 2020 dengan konsep yang unik yang tidak biasa. Nah, kenapa memilih Jepang? Karena memang yang pertama belum ada di Binjai, ya kan. Kemudian yang kedua, konsep Jepang itu sangat kuat dari segi Instagramable. Jadi dari beberapa tempat yang kita buat di sini, beberapa sisi, semuanya sudah bisa dijadikan untuk tempat berfoto orang-orang, terutama pengunjung tentunya gitu. Jadi lebih kuat untuk Instagramable-nya, makanya saya pilih konsep Jepang dengan karakter saya sendiri. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, replika yard telah menerapkan sejumlah protokol kesehatan, seperti menyediakan fasilitas cuci tangan di depan gapura, hand sanitizer, jarak 1 meter antar meja makan, hingga pegawai yang mengenakan masker dan face shield. Pengunjung yang datang tidak harus membayar uang masuk. Dengan memesan makanan atau minuman, tamu bisa mencoba bersuah foto di beberapa titik lokasi. Seperti di latar belakang teks Happy Birthday dengan payung ala Jepang, kamar Nobita dengan boneka Doraemon yang menggemaskan, sepasang daruma, hingga dekat pancuran air dengan properti berupa sepeda putih. Kenapa juga semua spot-spot selfie itu Jepang? Karena pertama konsisten dengan karakter sesuai dengan konsep. Kemudian kedua, yang saya amati ternyata konsep Jepang itu sangat banyak yang bisa dieksplor. Dan juga dari segi kontur bangunan sampai dengan ornamen-ornamen itu ternyata juga mudah dan murah gitu. Jadi gampang untuk kita ubah konsepnya dengan tetap konsisten pada karakter Jepangnya, sehingga pengunjung yang sudah datang tidak bosan untuk datang kedua kalinya dan datang berulang kali dengan spot-spot yang baru. Selain menyediakan spot swafoto ala Jepang, tempat ini juga menyediakan ragam kuliner ala Jepang yang sudah dimodifikasi agar cocok dengan harga dan lidah masyarakat lokal. Contohnya adalah Mamen, mie ramen ala Jepang versi replika yard. Jika pada umumnya ramen dijual dengan kisaran harga di atas Rp50.000, di replika yard, para pengunjung sudah bisa mencicipi Mamen atau ramen rasa lokal dengan harga yang ramah di kantong. Nah, kenapa Mamen? Karena banyak yang memang benar-benar kita plesetkan ya. Kita plesetkan, tujuannya adalah kalau misalnya kita benar-benar buat makanan Jepang, belum tentu bisa diterima, terutama di lidah masyarakat Binjai, Sumatera Utara, gitu kan, karena kita juga tamu banyak dari luar kota. Makanya beberapa makanan banyak kita plesetkan dengan sajian-sajian, rasa, topping kita sesuaikan dengan lidah pengunjung, terutama khususnya daerah Binjai dan Sumatera Utara, agar bisa diterima di semua kalangan. Dan untuk harga juga, karena kita menggunakan bahan lokal, menggantikan bahan-bahan aslinya, harga juga tidak terlalu tinggi dan dijangkau oleh pengunjung. Menariknya, replika yard juga menyediakan sewa kimono seharga Rp15.000 untuk para pengunjung perempuan yang ingin mencoba pakaian tradisional ala negeri Sakura. Perpaduan lokasi swafoto seperti pohon sakura buatan dan bangunan ala Jepang dengan kimono yang dipakai pengunjung
membuat pengunjung replikayat seperti Fetty merasa seperti seolah berada di Jepang. Saya jujur seneng ya Kak, karena kan saya juga sedikit banyak suka yang nonton-nonton anime gitu kan, denger lagu Jepang. Jadi kalau ada kayak gini, jadi seneng berasa di Jepang betulan gitu. Pakai baju kimono, pakai payung gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Jepang kan, bisa langsung ke sini gitu. Pandemi bukan berarti menjadi hambatan bagi kalangan pengusaha di Kota Binjai seperti Eka untuk terus optimis dalam melahirkan konsep tempat wisata yang baru dan kreatif. Semoga dengan hadirnya tempat wisata ala Jepang ini, Kota Binjai bisa memberikan warna baru dalam dunia wisata Sumatera Utara. Pemirsa, apakah Anda rindu dengan kehadiran permainan tradisional yang sudah mulai jarang terlihat seperti saat ini? Jangan khawatir pemirsa, di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terdapat satu komunitas yang masih melestarikan permainan tradisional. Namanya komunitas Petra. Seperti apa aktivitas mereka? Kita lihat dalam segmen Sekitar Kita. Pemirsa, di era modern seperti sekarang ini masih ada satu komunitas yang melestarikan permainan tradisional. Nah, pada kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan komunitas yang satu ini sekaligus bernostalgia dengan ragam permainan tradisional. Wah, seperti apa ya pemirsa? Yuk ikuti saya. Inilah komunitas permainan tradisional atau yang biasa disingkat menjadi komunitas Petra. Komunitas yang bermarkas di PKBM Laskar Pelangi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini sudah berdiri sejak tahun 2019. Komunitas Petra terdiri dari sekelompok anak muda yang berasal dari ragam jenjang sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Hingga kini, komunitas yang beranggotakan lebih dari 20 anggota ini rutin mengenalkan sekaligus melestarikan ragam permainan tradisional. Pendiri komunitas Petra, Muhammad Sidik Zailani mengutarakan bahwa melalui komunitas ini, ia ingin agar masyarakat yang sudah lupa cara memainkan permainan tradisional dapat kembali mengenal permainan tersebut. Nah Bang, di era modern seperti sekarang ini Bang, kira-kira mengapa masih mau melestarikan permainan tradisional? Nah, karena di daerah ini gitu kan, di kampung-kampung inilah di era abad 21 di bahwasannya permainan tradisional kita ini udah mulai punah gitu kan. Apa yang udah menjadi budaya dari dulu diajarkan oleh turun-temurun itu udah mulai bergeser lah dengan adanya game online. Jadi kita lihat di mana-mana setiap ada perkumpulan baik dari anak usia dasar sampai atas itu mereka udah main gadget, mereka lebih nyaman sehingga rasa kerjasama dan solidaritasnya itu kurang. Nah dari situlah awalnya kita, wah perlu nih permainan tradisional ini untuk kita kembangkan, untuk kita kenalkan kembali. Selain di kalangan anggota komunitas Petra sendiri, komunitas ini juga pernah melakukan roadshow bekerja sama dengan pihak kampus dan pemerintah desa. Di antaranya dengan Universitas Negeri Medan, beberapa kepala desa, dan Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Sumatera Utara. Nah, selain belajar mengenal dan menggali permainan tradisional, di komunitas Petra, kita juga bisa mempelajari bagaimana cara memainkan sekaligus membuat permainan tradisional. Kebetulan sekali, kali ini saya berkesempatan untuk belajar bagaimana caranya membuat egrang batok bersama Sidik. Nah jadi selain untuk mengajarkan ini gunanya supaya mereka tuh lebih paham lah gitu kan, bahwasannya kita itu harus tahu cara buatnya. Jadi gimana kita bermain dan menjaga alat-alatnya gitu loh. Jadi lebih meresap. Membuat egrang batok ternyata tidak serumit yang saya bayangkan. Saya hanya perlu mengamplas permukaan 2 batok kelapa dengan kertas pasir, melubangi batok tersebut dengan palu dan paku, kemudian menyelipkan dan mengikat tali di balik batok tersebut. Dan jadi deh pemirsa,
egrang batok buatan saya. Egrang batok dulu sering dimainkan anak-anak, tapi sekarang banyak anak yang bahkan tidak mengenal permainan ini. Saya juga baru pertama ini mencoba memainkannya. Wah, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan, pemirsa. Usai bermain, saya berbincang dengan salah satu anggota komunitas Petra, Riko Prasetyo, yang masih duduk di bangku sekolah. Riko sudah bergabung dengan komunitas ini selama 1 tahun. Ya, perasaan saya tentunya sangat senang ya dengan hadirnya komunitas Petra ini. Saya jadi lebih mengenal permainan tradisional yang dimainkan oleh orang-orang zaman dulu. Yang awalnya saya tidak mengetahui apa-apa tentang permainan tradisional ini, dan sekarang saya bisa memainkan semua permainan yang ada di komunitas Petra ini. Permainan tradisional ini juga selain seru, juga sangat menyehatkan untuk tubuh, dan itu yang membuat saya senang memainkannya. Ini saya sudah cukup banyak ya merasakan permainan yang contohnya ini egrang batok, dan kedua itu egrang bambu, ada trompa, ada bolak-balik balok, permainan congkak, engklek, layang-layang, dan banyak lagi lah. Kali ini saya juga berkesempatan menyaksikan komunitas Petra dalam memainkan kembali permainan tradisional yang sudah jarang saya temukan di masa sekarang. Selain seru, masing-masing permainan tradisional ini mengajarkan banyak hal positif. Seperti terompah yang mengajarkan kekompakan dan kebersamaan, congklak yang mengajarkan sportivitas, kejujuran, dan pentingnya berbagi, hingga egrang bambu yang mengajarkan keseimbangan dalam hidup. Wah, asik sekali ya pemirsa. Saya jadi tidak mau ketinggalan. Saya akan mencoba memainkan egrang bambu. Berbeda dengan egrang batok, egrang bambu menuntut keseimbangan ekstra, baik dalam menaiki hingga mengendalikannya agar bisa melaju ke depan dan berbelok. Di tengah era modernisasi dan teknologi, permainan tradisional tetap memiliki daya tarik tersendiri yang tak lekang oleh waktu. Selain seru untuk dimainkan, permainan tradisional juga bisa menumbuhkan kebahagiaan, kekompakan, dan nilai positif bagi yang memainkannya, pemirsa. Ya, semoga kedepannya permainan tradisional akan tetap hidup dan lestari di tangan-tangan generasi muda seperti komunitas Petra. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Rahma Mandasari pamit. Pemirsa, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, sampai jumpa.